harus apa katanya? Mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayan-pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati apa? Bapa. Ada 3 poin tentang seorang yang melayani Tuhan. Ya, di sini ada 3 poin. Yang pertama, siapapun yang melayani Tuhan katanya, entah saudara dipercayakan sebagai guru sekolah minggu, firman Tuhan katakan ia harus, katakan ia harus. Ini mutlak saudara, mutlak. Gak ada pilihan saudara, sebagai seorang yang mau melayani Tuhan. Jadi kalau saudara sudah punya keputusan komitmen hari ini untuk melayani Tuhan, Tuhan bilang seorang pelayan itu yang harus mengikut melayani Tuhan itu, ya harus mengikut aku. Ya, dia harus mengikut Tuhan. Mungkin saudara berkata, wah iya dari dulu saya mengikut Tuhan dan sampai hari ini aku mengikut Tuhan. Saudara, bukan nilainya saudara sebagai pengikut Tuhan dengan model seperti itu. Tapi ada nilai yang tertinggi saudara yang harus kita lakukan sebagai seorang yang mengikut Tuhan, sebagai menandakan kita sebagai seorang pelayan. Kalau saudara baca dalam Lukas 9 ayat 23, coba kita lihat ayat ini. Ini saudara nilai dari suatu kehidupan yang mengikut Tuhan. Dan ini sekali lagi syarat untuk melayani saudara. Kita harus mengikut Tuhan, ya harus mengikut Tuhan. Lukas 9:23 dikatakan di sana, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, katanya. Saudara perhatikan, seorang pelayan dia harus menyangkal diri. Ya, dia harus menyangkal diri. Kemudian apa katanya? Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini syarat sebagai seorang pelayan, dia harus mengikut Tuhan. Dan cara kita mengikut Tuhan adalah apa katanya? Dia harus menyangkal diri. Saudara, dia harus beres dengan dirinya sendiri. Saudara, saya katakan saudara, dia beres dengan dirinya sendiri. Ya. Kita nggak bisa melayani dengan baik, saudara, kalau tidak ada penyangkalan diri dalam diri kita. Nggak bisa. Ya. Dan sekali lagi ini cara Tuhan untuk mengajar kita untuk mengikut Dia, melayani Dia. Dia harus menyangkal dirinya, saudara. Tidak ada lagi nilai yang bisa dipertahankan sebenarnya dalam diri ini, saudara. Tidak ada, saudara. Berbicara tentang menyangkal diri, tidak bisa membenarkan diri dan lain sebagainya. Sepertinya kita menjadi sampah sebenarnya. Ada orang berbicara menjadi seorang hamba Tuhan itu seperti keset, saudara. Tapi menjadi pertanyaan saudara, apakah kita mau menjadi keset? Mungkin ini apakah ini sekedar wacana saja atau sekedar pernyataan yang kita sampaikan, saya mau jadi keset. Pada waktu ada kaki yang ditaruh di sana, kita tersinggung. Ya. Padahal firman Tuhan bilang apa? Dia harus menyangkal dirinya loh saudara. Syarat seorang pelayan, sekali lagi syarat seorang pelayan. Ya. Dan ini harus kita lakukan sebagai seorang pelayan. Dia harus mengikut aku katanya. Orang yang melayani Tuhan sebagai Tuhan. Gimana ngikut Tuhan? Sekali lagi menyangkal dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya harapkan guru sekolah Minggu tempat ini belajar kepada nilai ini. Kita mulai menyangkal diri kita. Amen. Saudara, Yesus itu memperlihatkan nilai ini, saudara. Ketika dia masuk dalam taman Getsemani, waduh, sebelum dia masuk dalam taman Getsemani sudah dikhianati oleh murid-muridnya. Oh, dikhianati, saudara, sakit banget. 3,5 tahun, istilahnya dirawat, dipelihara, disediakan segala sesuatu. Hanya dalam waktu sekejap, saudara, mereka menyangkal Yesus. Mereka keluar semua pada waktu Yesus menderita. Ya, pada waktu Yesus menderita, lari semua, tinggalkan Yesus. Saudara, ketika kita dalam keadaan seperti ini, kira-kira bagaimana sikap hati kita? Ya, kita akan berkata, gak tahu diri, gak tahu untung, dan lain sebagainya. Sehingga kan seperti itu, saudara, mulai muncul dalam diri kita, saudara. Karena kita mulai melihat kembali apa yang kita sudah lakukan kepada orang lain, ya. Dan ketika feedbacknya terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, saudara, penyangkalan diri nggak ada dalam diri kita. Padahal seorang pelayan sekali lagi dia harus menyangkal dirinya. Sekali lagi saya katakan, selesai dengan dirinya sendiri. Haleluya, saudara. Yesus itu selesai dengan dirinya. Ketika dia dicaci maki, dia nggak balas caci maki. Ketika ditampar, dia nggak balas dengan tampar. Ketika diludahi, tidak balas dengan meludahi dan lain sebagainya. Semua tidak ada pembalasan. Bahkan firman Tuhan mencatat, saudara, dia seperti domba keluh yang akan masuk dalam pembantaian. Bisa ngomong, bisa, tapi dia mengajarkan kepada kita bagaimana sikap menyangkal diri di hadapan Tuhan. Jadi ini yang pertama, sebagai seorang pelayan sekali lagi mengikut Yesus, dan cara mengikut Yesus adalah menyangkal diri. Yang kemudian ada salib yang harus kita pegang. Di dalam pundak saudara dan saya ada salib. Berbicara tentang tantangan, berbicara tentang masalah, berbicara juga beban yang harus kita bawa.
Pelayanan itu seperti salib dalam diri kita yang harus kita pikul. Saudara, Yesus memikul saudara salib ke atas gunung Golgota. Itu termuat semua dosa-dosa orang di sana. Semua beban dunia ada di pundaknya pada waktu itu, saudara. Dan di atas pundaknya itu, saudara, dia pikul itu supaya apa? Tujuannya supaya manusia diselamatkan. Sebagai seorang pelayan, apalagi guru sekolah minggu, di pundakmu ada jiwa-jiwa murid-murid, anak-anak sekolah minggu di pundakmu supaya mereka juga diselamatkan. Haleluya. Di pundak saudara sebagai seorang pelayan, bukan hanya sekadar melayani, tapi saudara menaruh beban ini saudara di sana supaya mereka bisa menjadi orang yang menerima kebenaran dan kemudian saudara bertumbuh dalam kebenaran, mereka juga diselamatkan. Ini salib saudara sebagai seorang pelayan, bukan hanya sekedar salib itu tantangan saya pribadi, tantangan saya sendiri dan lain sebagainya. Tidak, salib berbicara juga tentang apa yang orang lain yang akan terima dari kehidupan kita, saudara. Saudara, sekali lagi, di pundak saudara ada salib, dan salib itu adalah anak-anak sekolah minggu. Saudara akan melihat pelayananmu akan membawa mereka kepada keselamatan. Di sini sudah di pundak kita, sehingga kita berkata, gak apa-apa Tuhan, biar salib ini berat, gak apa-apa. Yang penting mereka menerima keselamatan. Salib ini akan membawa saya pada penderitaan, gak apa-apa. Yang penting mereka diselamatkan, Tuhan. Ini harus ditaruh dalam diri kita sebagai seorang pelayan sekolah minggu. Saudara, kita semua ini bertumbuh, hampir semua bertumbuh dari sekolah minggu. Diawali dari sekolah minggu. Saya juga bertumbuh dari sekolah minggu. Sampai hari ini saya bisa jadi hamba Tuhan, tentu dididik mulai dari sekolah minggu. Dan saudaralah sebagai guru sekolah minggu menanamkan nilai-nilai pertama kepada anak-anak sekolah minggu. Wah, berharganya saudara nilai yang sudah taruh dalam kehidupan anak-anak sehingga mereka tidak keluar dari iman mereka. Hari ini saya ada dalam iman saudara karena saya tahu saya diajar dari kecil sebagai seorang guru, dan saya diajar sebagai seorang murid, dan saya mengerti tentang kebenaran itu. Dan saya katakan terima kasih Tuhan, saya boleh diajar ketika saya masih kecil dan iman saya bertumbuh sampai hari ini. Jadi sekali lagi, seorang pelayan yang mau mengikut Tuhan, pertama menyangkal diri pribadinya, tetapi juga beban kepada orang lain. Salib saudara ada di pundak saudara adalah anak-anak sekolah minggu yang harus diselamatkan. Haleluya. Yang ketiga, saya cepat saja saudara. Dikatakan menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Beban itu harus ada setiap hari. Bukan hanya pada saat kita mau mengajar kemudian ada beban itu, tidak. Kalau boleh setiap hari dalam perenunganmu membawa mereka ke hadapan Tuhan. Haleluya, katakan setiap hari. Haleluya, salib itu dipikul setiap hari. Guru-guru sekolah minggu punyalah beban untuk anak-anak sekolah minggu setiap hari. Saudara, itu yang pertama, bahwa ketika kita menjadi orang yang akan melayani Tuhan, kita harus mengikut Tuhan, mengikut Tuhan. Yang kedua, dalam Yohanes 12 ayat 26 tadi, dikatakan di sana, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Wah, yang kedua, kita harus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Sama-sama katakan bersama-sama dengan Tuhan. Seorang pelayan itu nggak boleh terpisah dari Tuhan, nggak boleh sama sekali. Ya, jangan hanya beranggapan gini, nanti saya melayani baru saya bersama-sama dengan Tuhan. Enggak, dimanapun saudara kita harus tahu bahwa kita itu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Roma katakan tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Seorang pelayan itu nggak boleh terpisah dari Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang bisa memisahkan kita, saudara, dari Tuhan. Tantangan, masalah, pergumulan, gesekan, dan lain sebagainya. Saya berpikir, saudara, kalau gesekan dan lain sebagainya memisahkan kita dari kasih Kristus, kita bukan seorang pelayan yang baik. Ya. Karena Tuhan bilang, orang yang melayani Tuhan itu nggak boleh pisah dengan Tuhan. Nggak boleh. Dia harus tetap berada dengan Tuhan, dan nggak ada yang bisa memisahin. Jadi seorang pelayan itu nggak boleh. Sekali lagi, apapun yang saudara alami, tantangan apapun, pergumulan apapun, bahkan gesekan apapun dalam kehidupan pelayanan kita, nggak dapat memisahkan kita dari Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 30. Siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih penderitaan nama lalu? Bahkan dikatakan di sana, kita itu seperti domba sembelihan, walaupun sepertinya maut. Tapi dia katakan nggak ada yang memisahkan aku dari kasih Kristus. Jadi saya harap saudara pelayan-pelayan tempat ini adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya.
Kita nggak mundur, saudara, apapun tantangannya. Nanti kita akan belajar bahwa tantangan itu sebenarnya untuk mengajar kita sebagai seorang sekali lagi petarung dengan baik, saudara. Nggak mungkin saudara masuk dalam pertandingan nggak ada lawannya. Ada lawannya. Ya, lawannya kalau kita nggak mukul, kita dipukul. Itu aja sudah. Ya, tapi nggak ada pertandingan kayak tinju memukul terus dan kemudian menang, nggak, dipukul juga. Itu gesekan, saudara. Ya, tapi justru di sinilah diperlihatkan, wah hebat dia bisa mengalahkan, dia tahan kepada pukulan-pukulan yang dia terima. Akhirnya dia tampil sebagai seorang pemenang. Jadi bukan, kita aja yang enaknya, saudara, enggak, karena kita dapatkan yang enak, tapi justru melatih kekuatan kita di sana. Jadi seorang pelayan itu nggak boleh terpisah dari Tuhan. Jadi tantangan persoalan tidak bisa terpisah. Yang kedua, berbicara tentang tidak boleh terpisah dari Tuhan, itu berbicara tentang kita karib dengan Tuhan. Sama-sama kita karib dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi seorang pelayan, sekali lagi, dia harus karib dengan Tuhan. Dia harus mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Ya. Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat 14. Dikatakan di sana, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi di mana kita berada, di situ pun Tuhan berada. Berbicara tentang karib, dan karib ini ditunjukkan dengan bagaimana, dengan kita bergaul dengan Tuhan. Dan orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan bilang di sana, saudara, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara tidak akan pernah kehabisan bahan untuk menyampaikan sesuatu kepada anak-anak sekolah minggu. Ya. Saya katakan saudara tidak pernah kehilangan bahan, saudara, untuk menyampaikan kebenaran kepada anak-anak sekolah minggu. Berapa banyak saudara guru sekolah minggu kehilangan bahan? Tuhan, saya mau cerita apa besok? Mau cerita apa? Buka YouTube. Terlalu mudah kita, saudara, mengambil satu kebenaran dari YouTube tanpa kita mendapatkan dari pergaulan kita, karib kita dengan Tuhan. Terus terang saudara, kalau saya menyampaikan firman Allah, saya belajar duduk di kaki Tuhan lama banget. Dan saya renungin, Tuhan apa yang harus saya sampaikan buat jemaat Tuhan. Gak mudah saudara untuk mengetahui kebutuhan jemaat apa yang dibutuhin. Dan saya katakan, saya sering kali dalam doa saya untuk bergumul saudara, untuk menyampaikan firman Allah, saya bilang, Tuhan, Engkau tahu kerinduanmu kepada umatmu, dan Engkau juga tahu kerinduan umatmu bagi Engkau. Sampaikan Tuhan. Saya selalu berkata seperti itu, Tuhan, kasih tahu bagi saya apa kerinduanmu kepada umatmu dan kerinduan umatmu bagi Engkau. Lewat jawaban firman. Dan ternyata saudara, karib akan membuka semua rahasia-rahasia untuk kita dapatkan dari Tuhan. Jadi seorang pelayan itu nggak bisa tidak, saudara harus karib, supaya saudara tidak kehilangan bahan untuk menyampaikan apa kemauan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan terlalu praktis. Buka aja YouTube lah, banyak kok cerita sekolah minggu. Belum tentu itu kebutuhannya, saudara. Belum tentu. Tapi ketika engkau karib, betul-betul itu adalah roh yang berbicara untuk saudara sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Jadi di mana aku berada, pelayanku harus ada di sana. Itu berbicara tentang kita karib dengan Tuhan. Aku karib loh, bergaul. Kalau saudara bergaul karib dengan orang lain, itu rahasianya nggak disembunyiin, saudara. Dia sampaikan semua. Demikian juga Tuhan, rahasia-rahasia kebenarannya akan disampaikan dan akan membangkitkan iman anak sekolah. Wow, mereka akan bertumbuh dengan baik karena ada suapan-suapan makanan rohani yang luar biasa, yang fresh yang sudah berikan juga kepada anak-anak sekolah minggu. Saya juga pengajar sekolah minggu, saudara. Saya tahu persis, saudara. Karena kita belum baru cerita, anak sekolah minggu sudah tahu. Loh, betul lah. Kita baru mau bilang, ini ya saya tahu, ini ceritanya. Kalau saudara enggak betul-betul bukan dari Roh Kudus, saudara kehilangan akal. Kayaknya cerita saudara melancang mana, wah, anak-anak bilang, kami udah tahu semua itu ceritanya. Tapi kalau Roh Kudus berbicara, mereka betul-betul memahami apa yang saudara mau sampaikan. Haleluya. Jadi seorang pelayan harus dekat dengan Tuhan, karib dengan Tuhan. Bilang kita harus karib. Haleluya, supaya saudara tetap mendapatkan kebenaran yang fresh, saudara fresh.
Ya. Nah, itu yang kita butuhkan dalam pelayanan kita. Jangan ulang-ulang terus saudara. Oh Pak kemana itu lagi ya. Sekolah minggu aja kok. Ngapain sih terlibat? Nggak perlu. Lo ini jiwa saudara lo. Seringkali kita pandang enteng seperti itu. Nggak usah lah. Saya bercerita yang itu aja ambil lagi. Lo berarti saudara nggak karib dengan Tuhan sehingga rahasia itu tidak pernah dibukain kepada saudara. Pelajar karib. Ya, di mana aku berada di situ pelayanku berada. Wah kalau kita karib dengan Tuhan, Tuhan bisa ini ya sampaikan kepada anak-anak sekolah. Haleluya. Ya. Jadi saudara katakan perjanjiannya berbicara firman-Nya diberitahukannya kepada mereka dan kita sampaikan kepada mereka juga. Wow. Anak-anak itu akan ingat firman Tuhan yang saudara sampaikan sampai Tuhan dia akan dengar itu karena firman Tuhan itu hidup. Dia tidak akan pernah mati. Banyak kan kita dengar kesaksian saudara, mereka ingat waktu kecil mereka diajar firman Allah dan itu terngiang dan akhirnya mereka kembali setia kepada Tuhan. Nah inilah yang harus kita bangun sebagai seorang pelayan di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi kita harus karib dengan Tuhan. Yang kedua, tadi berbicara tentang karib. Yang ketiga, sebenarnya karib itu lagi tadi yang pertama adalah tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita, ya. Dalam pergumulan, dalam pelayanan nggak ada. Yang kedua adalah berbicara tentang berada bersama dengan Tuhan itu kita karib. Yang ketiga dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan di sana, tetapi orang-orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Lelah. Banyak sekali saudara kita menjadi orang yang lelah dalam pelayanan. Capek kita rasanya. Apalagi waktu yang kita, sudah ini, rasanya lelah, capek. Dan seringkali lelah ini menjadi alasan kita nggak setia. Kita nggak maksimal dengan Tuhan. Kenapa saudara orang bisa merasa lelah? Padahal firman Tuhan bilang begini saudara. Ya, orang menantikan Tuhan itu dia selalu mendapat kekuatan yang baru. Pernah nggak saudara dalam pelayanan dan kemudian saudara rasain dicas walaupun saudara sudah capek? Karena melihat jiwa. Saudara sepertinya nggak peduli dengan capekmu, nggak peduli dengan lelahmu, tapi saudara seperti dicas, saya harus melayani. Kenapa demikian? Karena itu sementara. Dikatakan firman Tuhan di sini menantikan Tuhan. Kata menantikan Tuhan itu mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Saudara, jadi orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan, rasa capek dalam pelayanan itu sepertinya hilang, nggak ada. Justru kita akan bersemangat, enggak saya mau melayani. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, enggak saya dapat kekuatan yang baru. Kalau hari ini saudara mulai lelah dalam pelayanan, saudara saya berpikir saudara sudah tidak mengikatkan dirimu dengan Tuhan. Engkau tidak merasa Tuhan ada bersama dan Dia sanggup memberikan kekuatan yang baru. Kalau kita melihat berbicara tentang pelayanan seorang Paulus, saudara, enggak ada lelahnya, saudara. Enggak ada lelahnya sama sekali. Saya mikir, lelah banget masuk penjara, keluar masuk penjara, kesana lelah banget. Kita nggak seperti itu saja, kita udah merasa capek, lelah, penat kita nih. Loh baru begitu nilainya kita sudah bilang Tuhan, saya lelah. Dan ketika kelelahan sudah datang, loh nggak ada lagi gairah kita untuk mau melayani dengan baik. Tolong gantiin saya ya, aku lalu capek. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Kalau seorang pelayan itu harus karib dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada menggambarkan kita jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang cuma slogan ini, jangan lelah bekerja. Koordinator lelah capek. Gak ada cerita saudara. Kenapa saudara capek? Itu pasti tidak mengikatkan diri dengan Tuhan. Karena orang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Katakan mendapat kekuatan yang baru. Seumpama raja wali yang naik terbang, mengatasi badai, capeknya nggak ada. Justru dia semakin bersemangat. Hari ini saudara terserah, kalau saya berbicara tentang pelayanan, saya masih bersemangat sekali. Jangankan untuk melayani seperti kerja aja untuk pelayanan, saya bersemangat banget. Kalau bilang lelah banget. Mereka lihat kalau saya kerja, tapi saya tahu ini pekerjaan Tuhan. Bisa saya kamu aja kerja malam, tapi saya itu pelayanan.
nggak merasa lelah. Besok lagi kerja, besok lagi kerja. Karena saya tahu saya mendapatkan kekuatan baru untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jadi bilang kira nggak ada kata lelah. Nggak ada kata lelah. Haleluya. Kenapa? Kita mengingatkan diri kita kepada yang punya kekuatan, saudara. Kita lemah tapi ada kekuatan yang kita ikatkan membuat kita menjadi kuat juga, yaitu kekuatan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi itu berbicara tentang orang yang melayani Tuhan. Yang ketiga, saudara. Ya, saya cepat-cepat saja. Masih ada sisi saya satu. Yang ketiga, di dalam Yohanes tadi katakan saudara bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikutkanku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku berada. Yang ketiga, barang siapa melayani aku, ini enak banget, ia akan dihormati. Siapa? Bapak Gembala. Kecil, gak ada nilai, saudara. Saya hormati saudara, gak ada apa. Saya dihormati koordinator, gak ada apa-apanya, saudara. Tapi Tuhan bilang seorang yang melayani Tuhan, Bapak hormat. Gila, siapa kita? Makanya saya selalu katakan, pelayanan itu kehormatan Tuhan.